Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanggal 18 bulan 3 tahun 2025. Kali ini saya dan teman-teman juga ada di sini. Sedang berada di rumah yang di tengah-tengah hutan sawit. Jadi di mana tempat ini sudah lama tidak berpenghuni. Jadi kita akan coba jalan ke depan sebentar. Dan ini rumahnya. Dan kita sudah persis berada di depan rumahnya. Dan rumah ini sudah lama tidak berpenghuni, sekitar 11 tahun, di mana penghuni pertama seorang ayah dan anak tinggal di sini dan menjaga lokasi yang ada di hutan sawit tersebut. Tapi tidak lama sih, sekitaran 2 tahun rumah ini dihuni oleh ayah dan anak. Dan ayah dari seorang anak tersebut meninggal. Disitulah rumah ini kosong dan tidak dihuni dengan anak tersebut. Setelah kelang beberapa bulan, ada satu kakak yang tinggal di sini untuk menjaga daerah di sini. Karena di daerah sini ada sawit, ada pepohonan lainnya. Justru karena itu dijagalah sama keluarga yang kedua ini. Dan tidak lama, hanya sekitar beberapa hari saja di sini mereka. Ya nggak tahu, kurang pasti, entah karena apa alasannya. Tetapi dari cerita-cerita warga yang saya dengar dan saya cari informasi, sering penampakan sosok seperti wanita, makhluk bertinggi besar, berbulu, bermata merah, suara tokek di atas, sering muncul ketika warga pulang dari bertani. Jadi kita akan lihat di dalam seperti apa sih. Tuh. Jadi kita nggak bisa masuk ya ke dalam ya guys, karena rumah ini dikunci. Dan yang punya kunci itu kebetulan tadi pas kami ke rumah dia keluar dan kami tidak ada nomor handphonenya. Jadi ya mohon maaf kali kita belum bisa masuk ke dalam. Mungkin untuk segmen keduanya kita nanti akan coba masuk ke dalam dan kita lihat apa aja yang ada di dalam ini. Jadi kita cuman bisa kelilingi rumah ini. Apa saja yang ada di sini nanti kita perlihatkan. Oke. Jadi kita berada di samping rumah. Kalian bisa lihat bangunan ini cukup kokoh sih. Sudah 11 tahun tidak dihuni, tetapi ya masih kokoh aja. Dan di sini juga ada kolam ikan nih. Dan di bekas-bekas terpalnya sih kayak kolam ikan di sini. Ada juga sih ikan-ikan cebong-cebong itu di situ. Nah ini luas sekali sih. Ya di tengah-tengah hutan sawit. Sawitnya persis di depan sana sih. Dan di sini ada pohon pinang, ada durian, ada kelapa, ada suara tokek juga di atas. Enggak. Oke, kita coba lihat di sampingnya. Dan di sini aku ditemani dengan temanku nih, satu.
Jadi begitu luas sekali. Kita kalau mau masuk kemari itu kita melewati pemakaman umum warga yang ada di depan sana. Jadi kita persis di tengah-tengahnya nih, di tengah-tengah hutan sawit ini. Dan ini penampakan dari belakang. Di belakang ini guys. Tadi di atas seng sana tadi ada kayak ada suara-suara entah apa gitu. Ya kita nggak ngerti ya. Mungkin sebagian teman-teman yang dengan saya ini mengerti, nanti dia bisa menjelaskanlah sedikit apa-apa saja yang dia perlihat. Jadi saya mencoba untuk menelusuri dari bagian luarnya aja. Dan untuk teman-teman yang bisa melihat tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar. Dan ini penampakan dari belakang, dan ini di tembok juga, atas dan bawah. Jadi kalau kita nanti mau masuk, itu hanya bisa dari belakang ini aja sih. Ya lumayan luas juga rumahnya. Nantilah untuk segmen kedua kita nanti akan ke dalam dan uji nyali juga nanti di dalam. Oke. Ya begitu aja sih. Jadi untuk awak, apa yang kau rasakan setelah kita nanti udah dari depan tadi keliling, dari samping dan dari belakang? Apa saja tadi yang udah dirasakan dan dilihat? Apakah auranya gimana gitu? Coba bisa dijelaskan sedikit. Kalau auranya sih untuk yang daerah rumah ini, sekitar terutama lah sekeliling rumah ini auranya kuat, kental sekali. Terutama tadi yang dekat pohon besar, di pohon duren tadi. Pohon duren sana guys. Di pohon duren tadi. Itu pas kita mereview yang dekat kolam tadi yang menghadap ke rumah. Itu ada, saya merasakan itu ya. Itu ada sosok yang tinggi besar yang sedang seperti mengintai kita gitu ya. Itu tinggi besar itu kalau dibilang bahasanya genderuwo ya? Ya bahasa umumnya lah. Bahasa umumnya seperti itu ya. Dan di pohon besar kan ke bawah itu ada seperti jalan menuju ke sungainya itu. Nah itu di belakang kita pun dia seperti ada sosok ini dia, kayak manusia cuman dia posisi kayak katak gitu. Kayak katak. Jalannya seperti katak. Pas dia di bawahnya di. Jadi ini kan pohon durian ini tinggi sekali nih. Ini ada nggak seukurannya setinggi itu juga atau di bawah? Di bawahnya. Di bawahnya ya. Jadi dia masih di situ aja nih ya. Iya. Dan ini kita bisa attack lagi ke kameranya ke belakang. Ini kalau kita rasakan itu, ini di atas seng ini. Di atas seng? Itulah yang sering di warga sini kalau berladang, warga sini berladang. Kalau pulang maghrib itu sering dinampakkan sosok wanita apa gitu. Oh ini dia. Seperti itulah dia. Dinampakkan dia di atas seng. Jadi kalau di bagian belakang yang kita lihat tadi, itu ada nggak? Itu bagian belakang. Pas kita ke belakang, kita center tadi dari belakang itu kan, dia lari terus ke depan. Itu beda lagi ya. Jadi kalau di belakang dari samping sini, ada nggak kira-kira? Kalau samping sini masih kosong. Dia auranya yang paling kuat ini kan pila ini kan menghubung nyatu sampai ke bawah sana. Di dekat bantaran pinggiran sungai. Bantaran pinggiran sungai. Ya. Auranya lebih kuat lagi ke belakang sana. Memang dia? Karena semak itu tadi kan. Iya. Tapi di bawah itu guys, dia ada seperti pendopo lah. Dan di pendopo itu agak ke depan sedikit, itu di bawah itu ada sungai kecil. Jadi kalau di sana itu auranya seperti apa itu di bawah? Auranya di sana dibandingkan dengan ini lebih kuat lagi yang di bawah. Jadi guys, kita nanti ya kalau kita ada kesempatan waktu, kita nanti akan
menelusuri lokasi yang di pendopo itu, karena kalau saya pernah juga ke bawah. Iya, strategis tempatnya. Dan kemungkinan nanti kita akan bikin uji nyali ya sekitaran 10 atau 15 menit aja sih. Apa yang dirasakan dari seseorang yang akan uji nyali nanti. Jadi kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin itu saja. Itu saja. Ya. Oke guys. Jadi kita nanti akan lanjut untuk uji nyalinya di bawah, dan apa-apa saja yang nanti kita dapatkan, ikuti terus kami. Oke guys, jadi kita tepat di depan rumah tersebut dan teman-teman ada di depan sana. Ya lumayan jauh lah, sekitar 20-50 meteran. Jadi di sini kita ngerasakan tepat di rumah ini bagus sih, indah, dan cerjak rumah ini si kokoh. Jadi kita akan coba berdiri di depan rumah ini, dan apa yang saya rasakan di sini ya mungkin sekitar 10-15 menit. Saya rasakan tepat di belakang saya ini seperti gimana ya, kayak ada sesuatu yang di belakang yang melihat saya sih. Ya mungkin intuisi saya berkata seperti itu, benar atau tidak saya nggak tahu juga sih, tapi yang saya rasakan ya begitu. Dan bagian depan sini ini udaranya terasa segar, dan di belakang saya ini seperti juga hawa, dan merinding juga guys. Jadi saya coba duduk sebentar dan merasakan apa yang saya rasakan. Jadi saya coba untuk berdiam diri, hanya merasakan saja suasana malam hari di depan rumah yang tidak berpenghuni selama 11 tahun. Seperti apa auranya di rumah saya sendiri dan di sini. Sunyi, tenang, banyak pepohonan. Kayak ada seperti yang bilang, "Woi,
tepat di sebelah kanan saya. Kalian dengar? Ada yang seperti melempar di atas genting. Dan itu jelas sih suaranya. Jadi guys, di sini saya sedikit menceritakan apa-apa saja yang pernah warga yang sering melintas ketika pulang menjelang mau maghrib. Ada warga yang menampak melihat sosok wanita berambut panjang dan berbaju putih sering muncul di bagian belakang rumah. Tadi kan ada jalan untuk ke ladang warga, dan di belakang itulah sering muncul sosok seperti itu. Dan di atas genteng ini, dan juga ada warga yang melihat sosok tinggi besar bermata merah, badan berbulu. Warga pernah melihat itu di sini juga. Tetapi itu balik lagi ke kita masing-masing, guys. Atau itu hanya dari ilusi, atau sesuatu yang membuat dia seolah-olah melihat sosok seperti itu. Dan mungkin saja rasa takut atau apapun itu, itulah yang bisa menampilkan sosok seperti itu. Ketakutan, kecemasan. Kadang kita sendiri yang membuat objek seperti itu seolah-olah mereka itu ada, dan seolah-olah kita melihat dia. Atau ada sosok yang di dalam diri warga tersebut, dan seolah-olah warga tersebutlah yang melihat dia, padahal ada sosok makhluk halus yang masuk ke dalam diri dia. Mungkin seperti itu yang saya tahu. Tapi kalau untuk yang seperti dialami warga, saya tidak pernah melihat sih.
Ya mudah-mudahan jangan sampai. Saya ngerasa seperti ada yang merhatikan gitu. Entah apa itu, saya nggak ngerti. Intuisi saya mengatakan seperti itu. Fenomena lemparan tersebut dari di atas, mungkin mereka tidak senang sama saya di sini, tapi entahlah, atau sekedar ingin bermain, tapi nggak tahu juga saya, entah apa seperti itu. Tapi itu kuat sekali suara yang ada di sini tadi, hanya sekali. Dan di sebelah kanan tadi ada seperti orang berkata, "Hoi." Tapi lagi-lagi saya berkata, nggak tahu sama sekali itu apa. Dan tepat di belakang sana ada yang seperti lempar atau apapun itu, saya nggak tahu. Jadi guys, sudah lebih 10 menit saya di sini. Kita sudahi uji nyali malam hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah melihat video ini. Share ke teman-teman kalian, like, subscribe, agar kami semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.